Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik semuanya. Nah, sebelum itu coba kalian lihat di sekitar kalian, apakah ada sampahnya, atau kalian periksa loker kalian. Jika ada sampahnya tolong buang tempatnya ya. Nah, sebelum itu ketua kelasnya tolong pimpin doanya. Nah, di sini ibu akan menanyakan absensi kepada kalian. Ada yang tidak masuk? Ibu lihat absensinya ya. Oh, semuanya masuk. Nah, sebelum itu ibu akan bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang fenomena keracunan makanan, atau apa yang menyebabkan fenomena itu terjadi? Ada yang tahu? Angkat tangannya ya. Ya, silakan. Iya, benar. Nah, keracunan makan ini adalah gangguan pencernaan yang umum terjadi di sekitar kita. Nah, keracunan makanan dapat dirasakan beberapa jam setelah mengkonsumsi makanan-makanan tersebut atau beberapa hari setelah mengkonsumsi makanan-makanan tersebut. Nah, keracunan makanan umumnya menyebabkan kita mual, muntah, sakit perut, diare hingga demam. Nah, keracunan makanan adalah penyakit bawaan makanan yang terinfeksi oleh virus, bakteri, atau parasit yang mengganggu pencernaan. Nah, jadi penyebab keracunan makanan itu sendiri bisa disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, hingga parasit. Nah, mengapa bakteri sangat berbahaya bagi kehidupan? Ada yang tahu? Angkat tangannya ya. Ya, silakan. Ya, benar sekali. Nah, keracunan makanan ini berbahaya bagi kehidupan kita. Nah, karena bakteri itu mengandung toksin atau racun atau yang bisa disebabkan oleh bakteri patogen. Nah, bakteri patogen ini sangat berbahaya bagi manusia yang bisa menyebabkan kita sakit dan juga bisa menyebabkan kita keracunan makanan. Sudah paham semuanya? Baiklah, kita lanjut ya. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran atau materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri bakteri bagi kehidupan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi struktur bakteri. Nah, selanjutnya kita memasuki materi tentang bakteri. Nah, sebelum itu ada yang tahu tidak apa sih dimaksud dengan bakteri? Angkat tangan ya. Ya, apa itu bakteri? Benar. Nah, bakteri itu merupakan organisme sel yang memiliki satu sel atau uniseluler serta tidak memiliki klorofil, tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik, dan berukuran sekecil atau mikroskopik. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri bakteri. Nah, ada yang tahu tidak apa itu ciri-ciri bakteri? Dan apa saja sih yang termasuk ciri-ciri bakteri? Ada yang tahu? Angkat tangan ya. Iya. Ya, benar sekali. Nah, ciri-ciri bakteri ini terdiri dari yang pertama, tidak memiliki membran inti sel atau yang disebut dengan prokariotik. Nah, yang kedua yaitu bakteri ini bisa membelah diri atau berreproduksi dengan membelah diri atau spora. Selanjutnya yaitu bakteri ini berdinding sel, bersel tunggal atau uniseluler. Selanjutnya itu bakteri itu bisa mendapatkan makanan dari organisme lain atau heterotrof, dan juga bakteri ini bisa membuat makanannya sendiri atau autotrof. Nah, selain itu bakteri ini sangat berukuran kecil. Umumnya bakteri ini mempunyai ukuran yang sangat kecil, yaitu mencapai ukuran 1 mikron, atau ada juga yang bervariasi yang mencapai 0,5 mikron sampai 5,6 mikron. Nah, selanjutnya itu struktur bakteri. Di sini Ibu sudah menyediakan struktur bakteri. Nah, struktur bakteri ini terdiri dari yang pertama yaitu kapsul, dinding sel, membran plasma, sitoplasma, plasmid, flagel, granula makanan, ribosom, pili, dan nukleoid. Nah, struktur bakteri ini mempunyai masing-masing fungsinya. Ada yang tahu tidak sih apa sih fungsi masing-masing dari struktur bakteri ini? Ada yang tahu? Nah, baiklah, di sini ya Bu akan menjelaskan tentang fungsi dari struktur bakteri. Nah, yang pertama itu fungsi dari kapsul. Kapsul ini berfungsi sebagai menyelimuti dinding sel. Nah, selanjutnya itu dinding sel. Dinding sel ini berfungsi sebagai mempertahankan bentuk sel, memberikan perlindungan fisik, dan
Juga menjaga sel agar tidak pecah oleh lingkungan yang bertekanan osmotik rendah atau hipotonis. Nah, selanjutnya itu membran plasma. Nah, membran plasma ini memiliki fungsi sebagai pembungkus sitoplasma dan mengatur pertukaran zat yang ada di dalam sel dengan zat-zat yang ada di luar sel. Nah, selanjutnya sitoplasma. Nah, sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi metabolisme sel. Selain itu, sitoplasma merupakan cairan kolloid yang mengandung molekul organik, garam-garam mineral, enzim, DNA, klorosom, serta ribosom. Nah, selanjutnya yaitu plasmid. Maaf ya, selanjutnya itu plasmid. Nah, plasmid ini berfungsi sebagai rekayasa genetik sebagai faktor yang membawa gen asing yang ingin disisipkan pada bakteri. Nah, selanjutnya flagel. Flagel ini merupakan bulu cambuk yang tumbuh dari dinding sel. Nah, flagel ini tersusun dari senyawa protein. Flagel ini berfungsi sebagai alat gerak bagi bakteri. Nah, selanjutnya itu granula makanan. Ini granula makanan ini berfungsi sebagai tempat cadangan atau tempat menyimpan cadangan makanan. Lalu ribosom. Nah, ribosom ini merupakan organ kecil yang menyebar di dalam sitoplasma. Fungsi dari ribosom sendiri ini yaitu sebagai sintetis protein. Nah, selanjutnya yaitu pili. Pili ini merupakan rambut halus yang tumbuh dari dinding sel. Sama seperti flagel, hanya saja pili ini ukurannya lebih pendek dan bentuknya kaku. Nah, pili ini berfungsi untuk membantu perlekatan substrat dan juga penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Nah, yang terakhir yaitu nukleoid. Nah, nukleoid ini berfungsi sebagai tempat berkumpulnya DNA kromosom pada bakteri. Nah, sampai di sini ada yang paham? Baiklah, kita lanjut ya. Nah, sebelum itu Ibu akan membagikan kelompok pada kalian. Ibu akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Nah, kelompoknya itu kalian harus menyusun puzzle seperti ini. Kalian susun puzzle-nya seperti ini. Puzzle bakteri ini menjadi utuh ya. Nah, lalu ini Ibu bagikan kepada kalian ya. Kalian susun. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan LKS pada kalian. Ini LKS-nya tolong dikerjakan ya. Nah, habis itu jika kalian telah mengerjakan LKS yang Ibu berikan, kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian diskusikan. Nah, kelompok yang pertama itu kalian harus mempresentasikan nomor 1 dan nomor 2. Lalu kelompok 2 akan mempresentasikan nomor 3 dan 4. Apakah sudah selesai mengerjakan LKS-nya? Baiklah, di sini Ibu akan memanggil perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Nah, perwakilan kelompok pertama maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Baiklah, terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan kepada kelompok yang pertama telah mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, selanjutnya yaitu kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 ya. Kita beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baiklah. Apakah sudah selesai menyusun puzzle-nya anak-anak? Iya, baiklah. Ibu ambil lagi ya puzzle-nya. Nah, puzzle-nya sudah kalian susun seperti ini ya. Dan dari materi tadi yang Ibu sampaikan, dapat disimpulkan bahwa bakteri merupakan organisme yang memiliki satu sel atau uniseluler, tidak memiliki membran inti sel atau prokariotik, tidak memiliki klorofil, dan juga bakteri berukuran sangat kecil atau mikroskopik. Setelah diperhatikan antara kelompok 1 dan kelompok 2, ternyata kelompok yang terbaik yaitu kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 yang terbaik dalam mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugasnya itu kalian meringkas atau meresum materi yang telah Ibu sampaikan tadi dan dikumpulkan minggu depan di atas meja saya. Sebelum mengakhiri materi kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, Ibu akhiri materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.